Halo rekan-rekan pelaksana BSPS, kembali lagi di lanjutan video tentang pelaksanaan BSPS di lapangan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tugas-tugas tenaga fasilitator lapangan, TFL, secara lengkap. Nah, salah satu tugas penting yang dilakukan TFL adalah pelaporan, yaitu dengan mengisi Quick Status atau QS. Sebelum kita belajar cara mengisi Quick Status atau QS, mari kita pahami dulu apa itu QS dan mengapa penting. Quick Status adalah laporan cepat dan ringkas untuk memantau progres kegiatan BSPS secara real-time. Tujuannya adalah memastikan setiap kegiatan pembangunan rumah swadaya berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan. QS membantu tim di lapangan, Satker, hingga Direktorat PKP agar bisa segera mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah korektif tanpa menunggu laporan bulanan. Dengan kata lain, QS adalah jantung informasi BSPS, menghubungkan data lapangan dengan pengambilan keputusan di tingkat pusat. Secara umum, alur pelaporan QS dimulai dari TFL yang mengisi laporan lapangan setiap minggu, lalu dikompilasi oleh Korkap atau Korkot, diverifikasi oleh Satker, direkap oleh Balai, dan dianalisis oleh Direktorat di PKP. Dalam bentuk Excel, alur ini kita jalankan melalui format QSB1 sampai QSB12, yang disusun untuk pelaporan bulanan dari Januari hingga Desember. Sekarang kita masuk ke praktiknya. Buka file yang terdapat dalam link atau QS di layar. Pilih menu File, lalu pilih Download untuk mengunduh file QS dalam bentuk Microsoft Excel. File ini tidak bisa diedit langsung pada link, melainkan hanya dapat diisi pada file yang sudah diunduh. File di dalam link ini tidak boleh diubah format maupun daftar yang harus diisi, karena akan mempengaruhi formulasi yang sudah dibuat. Di slide pertama, kita melihat kurva capaian. Bagian ini hanya tampilan ringkasan, jadi tidak perlu diisi. Di slide berikutnya ada identitas kabupaten atau kota. Cukup pastikan wilayah yang dipilih benar. Setelah itu, kita langsung masuk ke bagian utama, yaitu QSB 1 sampai B12. Inilah inti Quick Status. Karena di sini, progres bulanan dari Januari sampai Desember dicatat oleh TFL dan Korkap. Jadi, bagian yang wajib diisi setiap bulan adalah B1 sampai B12. Di bagian bawah file, ada realisasi fisik kabupaten, kota, dan provinsi, serta sheet permasalahan. Dua bagian ini tidak diisi manual setiap bulan oleh TFL, tetapi datanya terbentuk dari isian B1 sampai B12. Walaupun tidak diisi langsung, keduanya tetap penting dipahami. Sekarang masuk ke bagian pengisian QS. Di paling atas ada identitas wilayah. Tulis nama kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Semua harus ditulis lengkap tanpa singkatan, karena data ini masuk ke rekap nasional. Setelah itu ada blok pengusulan dan penetapan lokasi. Isikan jumlah unit sesuai usulan awal dan jumlah yang sudah ditetapkan di SK. Ini menjadi dasar semua data berikutnya, jadi tidak boleh kosong. Lanjut ke penyiapan tim pelaksana. Isi berapa unit atau kelompok yang sudah memiliki TFL dan tim teknis. Di bagian seleksi calon penerima bantuan, isi jumlah CPB yang sedang diproses atau sudah ditetapkan. Pastikan akurat karena akan berpengaruh pada progres bulan selanjutnya. Pada pengorganisasian dan sosialisasi, tuliskan jumlah penerima yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi. Di penyusunan proposal, pilih status proses atau selesai, dan ini harus diperbarui setiap bulan. Selanjutnya pada penetapan SK penerima bantuan, tuliskan jumlah unit pembangunan baru dan peningkatan kualitas sesuai SK, termasuk nilai rupiahnya. Di bawahnya ada karakteristik penerima bantuan. Isi jumlah laki-laki, perempuan, dan penerima berusia di bawah atau di atas 60 tahun. Bagian ini sering terlewat padahal penting untuk statistik. Lanjut ke bagian penyaluran dana. Di sisi kiri adalah pencairan dari KPPN ke Satker, isi tanggal dan nilai pencairannya. Di sisi kanan adalah transfer ke rekening penerima bantuan, isi jumlah unit dan total nilai yang sudah ditransfer, sesuai bukti transfer.
Berikutnya adalah tabel pemanfaatan dana, khususnya progres fisik. Isi progres sesuai kondisi nyata di lapangan. 0%. Dana sudah masuk, belum ada pekerjaan 0-30%. Pembongkaran atau pekerjaan awal 30%. Selesai tahap 1 dan LPD tahap 1. Terbit 30-100%, pengerjaan tahap 2 100%, rumah selesai dan layak huni. Setelah itu, bagian realisasi akhir bantuan yang termanfaatkan dan bantuan yang tidak termanfaatkan diisi jika ada penerima yang batal atau berubah. Pada sheet terakhir, isi permasalahan yang muncul di lapangan dan tindak lanjutnya. Jangan dikosongkan jika memang ada masalah, karena bagian ini digunakan untuk monitoring nasional. Demikian pengisian Quick Status. Terima kasih sudah menyaksikan.